Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi sahabat. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis produk digital. Di sini saya akan sampaikan untuk materi yang lebih singkat ya, karena biar kita segera masuk ke dalam materi inti kita, bagaimana caranya membuat produk digital. Setelah nanti ada materi pembuatan produk digital, nanti ada tugas atau praktek-praktek. Setelah itu nanti akan saya review dan kita akan belajar bagaimana caranya memasarkan. Oke, sahabat, setelah kita mengetahui potensi bisnis yang luar biasa ini ya, yaitu bisnis digital, produk digital, kita tentunya akan membuat produknya tersebut. Nah, namun kita harus tahu produk-produk apa yang kira-kira memiliki potensi pasar. Nah, ini karena kalau kita bikin produk walaupun kelihatannya produknya bagus ya, menurut kita bagus, tapi kalau nggak ada pasarnya ya siapa yang mau beli. Nah, beberapa contoh produk yang nanti akan kita buat ya, diantaranya adalah satu itu adalah e-book atau buku elektronik. Nah, terus terang tema yang akan lebih bagus kalau membahas inovasi-inovasi terkini. Ini biasanya memang yang paling rame ya untuk dijual, yang paling bagus. Ini bisa misalkan inovasi di dunia pertanian, perikanan, peternakan, atau ya kalau yang pembahasan masalah agama yang aktual misalkan ini ya, aktual, sejarah, dunia kesehatan, pembahasan ilmu bisnis, strategi pemasaran, manajemen bisnis, dan lain-lain. Ini banyak sekali e-book yang bisa kita buat. E-book sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihan e-book salah satunya adalah harganya bisa lebih murah dibandingkan buku cetak, karena e-book paperless alias tidak membutuhkan kertas. Ini kelebihan e-book, dan e-book bisa dibaca di berbagai media seperti HP, laptop, komputer itu ya. Yang saat ini hampir semua orang punya lah. Itu hampir semua orang punya. Kelemahan e-book itu adalah e-book ini kadang membuat orang itu kurang puas karena tidak ada bentuk fisiknya. Orang sukanya itu yang ada bentuk fisiknya, bisa dipegang ini. Maka itu menjadi satu kelemahan bagi e-book. Selain itu, kelemahan e-book adalah ini sebenarnya kelebihan sekaligus kekurangan ya. Nah, kelebihan karena nggak perlu bawa repot bawa buku, karena cukup bawa HP atau laptop yang sudah biasa kita pakai. Tapi kekurangannya juga sekaligus ketika kita baca pakai smartphone atau laptop, itu sudah menurunkan daya semangat ya untuk membaca suatu e-book. Nah, ini tentunya persoalan juga, sehingga orang merasa kurang nyaman kalau membaca itu di media elektronik. Maka itu e-book itu harus didesain dengan tulisan yang besar. Dalam satu halaman tidak terlalu banyak tulisan dan banyak diisi dengan gambar-gambar ilustrasi. Itu tujuannya. Karena apa? Karena ya itu tadi gambarnya bikin orang itu bad mood ya. Kalau misalkan buka e-book tulisannya kecil-kecil, smartphone kita itu kan kadang ukurannya kecil ya. Kalau sampai e-book itu tulisannya kecil-kecil standar 12 Times New Roman, wah repot itu. Nggak kelihatan, orang pasti malas bacanya. Karena kenapa? Cepat lelah, cepat capek gitu ya. Yang kedua, nanti kita juga mungkin insya Allah ya, kalau nanti ada teman-teman minat, kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Ya tentunya aplikasi-aplikasi sederhana lah, itu hanya sebagai contoh-contoh. Tapi buat teman-teman ini nggak wajib lah, nanti ini hanya materi tambahan saja. Bagaimana caranya menggunakan Excel misalkan. Untuk apa? Manajemen toko, simulasi usaha, membuat analisa bisnis, dan lain-lain. Ini dengan karena memang program Excel ini banyak dibutuhkan orang. Membuka usaha khawatir nanti berhasil atau tidak, maka kita buatkan simulasinya. Banyak orang loh mau buka usaha itu khawatir jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan nanti
begini dan begitu. Nah, disinilah nanti kita akan ketahui itu ya, dengan membuat Excel ini itu merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat besar. Apalagi sekarang lagi tren memang software menggunakan Excel. Ini lagi tren ini sekarang ini lah. Karena kalau menggunakan Excel, terus terang bagi yang belum memahami nanti cukup lama ya belajar, karena ada rumus-rumus dan lain sebagainya. Maka ini terus terang nanti kalau untuk Excel itu bisa kita jadikan materi tambahan, nggak apa-apa. Ini tidak atau kalau memang teman-teman terkeberatan ya nggak apa-apa, nanti untuk masalah Excel ini kita kesampingkan dulu. Ini selanjutnya adalah untuk video tutorial atau e-course atau e-seminar. Nah, ini adalah ada 3 teknik yang biasa saya pakai. Cara pertama adalah menggunakan HP untuk merekam suatu aktivitas yang berisi cara dan penjelasan membuat sesuatu, misalnya persiapan hingga perawatan budidaya ikan lele sistem bioflok. Misal aja itu teknik budidaya burung dari tahapan penyiapan kandang, memilih bibit dan perawatan. Nah, ini contoh-contoh saja. Dan video-video yang lainnya yang terkait itu video tutorial ada, atau e-course atau kursus online itu ya. Ada kursus online, kursus bahasa Inggris online, kursus bahasa Arab online, kursus marketing online dan lain sebagainya. Hampir semuanya itu bisa di e-course-kan gitu ya. Ada juga e-seminar, yaitu seminar secara online. Ini e-course, ini seperti yang sahabat-sahabat sekarang ikuti, ini namanya e-course. Ini namanya e-course. Itu ya. Untuk masalah minat itu ya, tinggal teman-teman itu punya minat di bidang apa. Misalkan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau di bidang apapun silahkan. Nah, kita nanti bisa bikin video aktivitas kita sendiri itu ya. Tinggal kita minatnya di bidang apa, nggak usah setiap orang kan ya punya prioritas ya, punya minat sendiri. Oke. Selanjutnya ini misalkan ya, kalau video tutorial misalkan, bisa juga kita membuat video pembelajaran bahasa Inggris praktis, misalkan pembelajaran bahasa Arab atau mata pelajaran lain. Apa salahnya dibuat video tutorial itu misalkan. Nah, video pembelajaran adalah produk yang sangat-sangat menarik, yang mudah bagi Anda yang punya profesi, misalkan seorang guru, seorang pendidik. Kalau Anda seorang guru, seorang pendidik, bagus ini adalah peluang yang lebih mudah. Kalau buat teman-teman yang bukan guru, bukan pendidik juga bisa sebenarnya. Selain merekam dengan HP, cara berikutnya yang biasa saya lakukan adalah menggunakan video capture. Selain video yang diambil dengan kamera, sahabat-sahabat juga bisa mengambil video tutorial atau video pembelajaran hanya menggunakan screen capture video. Ya, ini yang seperti sahabat-sahabat lihat sekarang ini adalah namanya screen capture video. Sahabat nggak lihat wajah saya hanya ngomong saja, tapi saya tampilkan tulisan-tulisan atau slide di dalam laptop, dan yang sahabat lihat adalah slide di dalam laptop tersebut, bukan saya. Cara yang ketiga biasanya adalah kita membuat juga misalkan PowerPoint, misalkan ya, kita menggunakan PowerPoint untuk membuat video. Misalkan ya, misalkan kita punyanya cuma aplikasi Microsoft PowerPoint gitu ya. Nih, misalkan punya ini Microsoft PowerPoint untuk membuat video presentasi, bisa ini ya.
Ketiga cara ini insya Allah nanti akan saya bahas, paling cuma dua saja dulu lah, nanti cara menggunakan video capture atau membuat dengan PowerPoint atau nanti dengan kamera, ya nggak apa-apa, nanti terserah teman-teman. Kalau memang mau tiga-tiganya disampaikan, insya Allah kalau waktunya cukup disampaikan. Tapi yang paling penting buat saya itu adalah nanti dua poin ini ya, video capture dan PowerPoint. Nah, ini kenapa ini penting sahabat, karena ini yang best seller, yang paling mudah dijual itu adalah video. Video itu jauh lebih mudah dijual daripada ebook. Ini kalau ebook itu agak malas ya, orang Indonesia itu daya kebanyakan orang Indonesia itu daya bacanya itu masih rendah, minat bacanya masih rendah. Maka video adalah jawaban untuk persoalan tersebut. Ini jadi kalau menggunakan video capture dan PowerPoint ini kelebihannya begini teman, kita itu nggak perlu action di depan kamera itu ya, berbiaya murah bahkan gratis. Nah ini karena kalau misalkan tutorial penanaman hidroponik, nah misalkan kita harus, kalau di depan kamera ya kita harus benar-benar nanam di depan kamera. Nah, kalau ini nanti kita bisa bentuknya hanya tutorial, menampilkan video yang bisa kita unduh atau bisa kita ambil di Google atau di YouTube, kan seperti itu. Nah, tentunya yang non copyright gitu ya, dan cepat penyelesaian proyeknya, sehingga produk digital itu atau berupa video tutorial atau video pembelajaran bisa segera diperjualbelikan. Pengalaman saya sehari, kalau produk yang dibuat, kalau ebook itu mungkin bisa seminggu baru selesai. Bikin satu produk ebook itu bisa seminggu, dan penjualannya itu kalah itu dibandingkan video. Sementara kalau bikin video sehari itu bisa selesai loh. Ini maka menarik sekali video tutorial atau e-course atau video seminar ini. Nah, maka saya sarankan sahabat-sahabat nanti memperdalam, yang paling penting adalah videonya. Membuat audiobook. Ini juga jawaban bagi orang Indonesia yang masih kebanyakan malas untuk belajar dengan menggunakan e-book atau buku. Audiobook ini ya berupa rekaman audio saja. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari. Walaupun ini secara penjualan masih kalah juga dengan video tutorial. Pengalaman saya itu adalah yang paling tinggi penjualannya, yang pertama adalah video tutorial itu yang bisa dijual dengan harga tinggi. Nah, itu pengalaman adalah video tutorial, baru setelah itu software, setelah itu ebook. Ini pengalaman saya ini ya. Jadi intinya adalah kita akan mempelajari cara pembuatan ebook dengan format PDF-nya, bagaimana desain-desainnya, kemudian pembuatan video dengan metode video capture dan PowerPoint video maker. Ini cara inti dari yang akan kita pelajari dan nanti akan langsung kita praktekkan. Nah, bagaimana cara membuat produk, nanti kita akan segera masuk ke materi tersebut. Ini akan saya jelaskan di video berikutnya.